Shalom semuanya, senang kembali kita bisa bersama dalam program Nubuat Natal di Alkitab. Ini adalah program seri, kita sudah masuk seri ketiga, dan program ini dibuat seminggu sebelum Natal, dengan harapan semua nubuatan tentang Natal pertama, kelahiran Tuhan Yesus kita, yang ada di Perjanjian Lama maupun yang di Perjanjian Baru itu bisa dibagikan. Dalam 6 seri ini, saya akan fokus bicara soal nubuatan tentang Natal. Bukan nubuatan soal Tuhan Yesus ya. Nubuatan tentang Natal. Jadi peristiwa Natal itu, kelahiran bayi Yesus di Bethlehem, itulah yang akan coba kita kupas dari Alkitab. Apa yang Alkitab katakan soal ini, baik yang ada di PL maupun yang di PB, dengan harapan Bapak, Ibu, dan saya yang dalam beberapa hari ke depan akan merayakan Natal bersama seluruh gereja Tuhan di seluruh dunia di tanggal 25 Desember nanti, bisa memaknai Natal dengan sungguh dan akhirnya punya iman yang benar gitu ya. Saya berharap semuanya mengikuti. Kalau Bapak Ibu ada yang baru join dalam seri ketiga ini, silahkan ikuti seri pertama dan kedua yang sudah saya upload di hari Senin dan hari Selasa kemarin. Kita akan ada sampai besok hari Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Ya, ada 6 hari sebelum malam Natal kita akan ada program ini. Sebab hari Minggunya tanggal 24 kita beribadah bersama. Dan program ini akan diupload setiap hari sampai nanti hari Sabtu di jam 4 sore. Sebelum kita mulai di seri ketiga ini kita akan membahas Yesaya 7 ayat 14. Sama dengan episode yang kemarin, tapi penekanannya berbeda. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan, dan kami saat ini mau melanjutkan program kami, mengeksposisi Yesaya 7 ayat 14, nubuatan Alkitab tentang Natal. Bicara kepada kami, Roh Kudus tolong kami, sehingga kami bisa semakin mengerti, paham, dan akhirnya dengan pemahaman iman yang benar ini membuat langkah kami ke depannya semakin bisa menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan. Jangan satupun kami yang kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Kita siapkan diri kita Bapak Ibu. Haleluya. The first Noel, the angels did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay. In fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, born is the King of Israel. Ya, kita akan membahas nubuatan Natal di Alkitab dan terambil dari Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14. Kita baca dulu ayatnya Bapak Ibu ya. Yesaya 7 ayat 13 kita baca juga dengan ayat 14. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki,
Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Episode sebelumnya, kita fokus pada seorang perempuan muda mengandung, Almah Parthenos, yang sebenarnya kalau menurut saya lebih tepat diterjemahkan bukan perempuan muda, bukan gadis, tapi perawan, a virgin. Dan itu sudah saya bahas di episode sebelumnya. Silakan Bapak Ibu mengikuti kalau belum mendengarkan dan mendapatkan pemaparan dari saya. Pada episode ini, kita masih fokus di ayat yang sama, cuma bicara tentang ia akan menamakan dia Immanuel. Bayi yang akan dilahirkan oleh Almah, oleh Parthenos, oleh perawan ini, kemudian dinamakan Immanuel. Immanuel. Ya. Dalam Yesaya pasal 7 ayat 14, jelas dikatakan Immanuel. Apa arti Immanuel, Bapak Ibu? Kalau kita melihat kamus Strongs, ya mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengarkan saya, kamus Strongs, kamus Strongs, kamus Strongs, ini kamus teologi ya. Kamus dari bahasa asli diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, kamus yang sangat dihormati, kredibilitas, dan sangat punya wibawa dalam dunia teologi ya. Kata Immanuel itu terdapat dalam kamus Strongs nomor 6005. Ya. Dalam kamus Strongs 6005 ini kata Immanuel berarti with us is God. Tuhan beserta kita. Atau yang kedua, the name of a child. Nama dari anak itu yang dinamakan Immanuel. Itulah pengertian dari Immanuel yang saya dapatkan dari kamus Strongs nomor 6005 tentang kata Immanuel. Immanuel berarti with us is God. Tuhan beserta dengan kita. Ya. Jadi ini bicara mengenai nubuatan tentang akan dilahirkan seorang anak dari seorang perawan yang kemudian diberi nama Immanuel. Tuhan beserta dengan kita. Ini adalah sebuah nubuatan yang diberikan oleh Tuhan lewat mulut nabi besarnya yang namanya Yesaya, terutama ditujukan kepada Ahaz. Ahaz ini adalah keturunan Daud yang menjadi raja atas Yehuda, di mana Yesaya berkata, nanti akan lahir seorang perempuan muda, terjemahan Elai. Kalau saya menerjemahkan Almah atau Parthenos itu adalah perawan, dan anak yang akan dilahirkan perawan itu adalah Immanuel. So Yesaya mengatakan itu dengan jelas, dan itu dipahami oleh orang-orang perjanjian lama. Maka meskipun kerajaan Israel atau Yehuda akhirnya hancur oleh Yunani, oleh Romawi, di zaman Tuhan Yesus itu bahkan tidak lagi ada raja Yahudi yang memerintah atas bangsa Yahudi, ya, atas suku Yehuda. Tapi pengharapan akan lahirnya anak dari perawan yang merupakan keturunan Daud itu masih besar, ya, sangat besar bahkan. Dan mereka tahu bahwa anak itu ketika lahir nanti akan diberi nama Immanuel. Ini bisa berarti harafiah ataupun simbolis. Artinya ketika anak itu lahir, Tuhan memang benar-benar menyatakan dirinya bersama dengan Israel, bersama dengan kita. Nah, kata Immanuel ini juga ternyata terdapat dalam beberapa ayat lain ya, di dalam Alkitab. Tapi nggak banyak. Saya coba cek di kamus Strongs, kata Immanuel di Perjanjian Lama cuma muncul 2 kali. Pertama di Yesaya pasal 7 tadi ayat 14, dan yang kedua yang terakhir di Yesaya 8 ayat yang ke-8. Coba kita baca Yesaya 8 dimulai ayat 7 dan ayat 8. Sebab itu sesungguhnya Tuhan akan membuat air sungai Efrat yang kuat dan besar meluap-meluap atas mereka, yaitu Raja Asyur dengan segala kemuliaannya menerobos masuk ke Yehuda. Ibarat banjir yang meluap-meluap hingga sampai ke leher, dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu. Ya, Immanuel. Nah, saudara, kata Immanuel ini muncul dalam Yesaya 8. Ini agak berbeda konteks dengan Yesaya 7. Yesaya 7 tadi menubuatkan akan lahir dari perawan seorang anak yang akan diberi nama Immanuel. Sedangkan dalam konteks Yesaya 8 ini bukan bicara soal Immanuel yang merupakan nama dari anak seorang perawan itu.
tapi artinya Allah beserta kita. Ya. Jadi kata Immanuel ini cuma ada di 2 ayat perjanjian lama ini. Dan dalam konteks Yesaya 8 yang barusan kita baca ini bicara mengenai arti kata yang paradoks dengan kata itu ketika berada dalam Yesaya 8. Paradoks itu maksudnya sepertinya bertolak belakang. Immanuel kan kita sudah belajar tadi, ya, dari kamus Strong's artinya Tuhan beserta dengan kita, Allah beserta dengan kita. Allah dalam konteks Yesaya beserta dengan Yehuda, beserta dengan Israel. Tapi Allah yang beserta dengan Israel dalam Yesaya 8 ini membiarkan Israel mengalami penderitaan oleh Asyur. Coba perhatikan konteksnya. Ya. Jadi dari sini kita bisa berangkat untuk memahami Immanuel itu. Bahwa Allah beserta dengan kita itu bukan berarti kita tidak akan melewati penderitaan, kita tidak akan menjalani kesusahan dalam hidup, problematika dalam hidup dan seterusnya. Tidak. Jelas banget kok dalam Yesaya 8 ini. Allah dipanggil ya Immanuel, Allah beserta dengan kami, tapi pada faktanya Tuhan atau Allah sedang mengizinkan Israel mengalami penderitaan, ya. Kita tahu nanti tekanan dari Asyur, Asiria. Kan paradoks, Allah beserta dengan kita, tapi kok kita menderita. Nah, ini yang harus dipahami dulu. Berapa banyak orang bisa memahami ini? Berapa banyak orang yang berkata, kami percaya Allah kami adalah Allah yang Immanuel, itu bisa menerima ketika keadaan di masa depan yang dialaminya adalah penderitaan, kesusahan, malapetaka, dan seterusnya, dan seterusnya. Padahal Allah beserta kita itu bukan berarti jaminan bahwa kita akan hidup enak terus, bahagia terus. Perhatikan konteksnya. Ya Immanuel dalam Yesaya 8 ini justru terjadi ketika Israel akan dihancurkan oleh Asyur, Asiria. Sekarang coba kita lihat kata Immanuel di dalam perjanjian baru. Ternyata dalam perjanjian baru, kata Immanuel itu ada. Ini aja menarik, Sob. Kenapa? Karena Yesaya 7, Yesaya 8, di mana hanya ada 2 ayat dalam perjanjian lama, kata Immanuel itu, kita tahu bahwa kata Immanuel berarti adalah kata dalam bahasa Ibrani. Sebab perjanjian lama kan ditulis dalam bahasa Ibrani. Nah, di perjanjian baru, kita ketemu kata Immanuel. Padahal kita sudah diajar, saya berkali-kali mengajar saudara, bahwa perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Yunani. Semua teolog-teolog atau pendeta-pendeta hamba Tuhan yang belajar teologi pasti paham ini. Mau sekolahnya dari aliran apa, gerejanya juga beda aliran, kita paham bahwa perjanjian lama itu ditulis dalam bahasa Ibrani, perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani, ada sedikit bahasa Aramnya di situ. Jadi ketika kita membaca dalam Matius 1 ayat 23, kita baca ya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ini menarik. Kata Immanuel itu tidak diterjemahkan oleh Matius. Tapi kata Immanuel ini hanya ditransliterasikan. Jadi kata Immanuel itu benar-benar hanya dipakai begitu saja oleh Matius ketika menuliskan Injil ini, padahal kata-kata yang lainnya ditulisnya dalam bahasa Yunani. Makanya ketika Matius menulis kata Immanuel, dan itu adalah kata dalam bahasa Ibrani, kemudian dijelaskan oleh Matius artinya Allah menyertai kita. Supaya apa? Supaya pembaca Injil Matius yang mungkin bukan orang Ibrani, bukan orang Yahudi yang tidak bisa berbahasa Ibrani, orang-orang kafir, bangsa-bangsa kafir yang akhirnya menjadi Kristen, itu mengerti bahwa kata Immanuel artinya Allah beserta kita. Seperti sekarang kan kita paham. Berapa banyak kita orang Kristen awam yang bisa paham bahasa Ibrani. Tapi kata Immanuel itu bahkan sejak kita sekolah minggu sudah tahu. Itu ada dalam Alkitab kita. Kita tahu bahkan sejak sekolah minggu Immanuel artinya Allah beserta kita. Ya. Kenapa? Karena kata Immanuel itu tidak diterjemahkan. Hanya ditransliterasikan dalam Matius. Dan menariknya, kata Immanuel di dalam seluruh perjanjian lama, itu tidak ditemukan lain. Hanya ada di Matius 1 ayat 23.
Dan kalau kita membaca Matius 1 ayat 23 ini adalah penggenapan Yesaya 7 ayat 14 tadi. Ya. Dan dalam ayat ini sekali lagi hanya ditransliterasikan, tidak diterjemahkan. Berarti apa yang dinubuatkan dalam Yesaya 7 tentang seorang perawan yang akan melahirkan bayi yang namanya Immanuel itu tergenapi ya di dalam Matius 1 ayat 23. Jadi Matius 1 ayat 23 ini adalah penggenapan dari Yesaya 7 ayat 14. Ada kesamaan di situ. Begitu yakinnya ini penggenapan sampai-sampai Matius tidak menerjemahkan kata Ibrani Immanuel menjadi kata dalam bahasa Yunani, tapi hanya mentransliterasikan saja. Kemudian ditambahi arti Immanuel yang artinya Allah menyertai kita. Bapak Ibu, kalau kita melihat konteksnya tadi, sudah saya singgung sebenarnya, dalam Yesaya 7 ayat 8, ini bicara soal keraguan Raja Ahaz akan penyertaan Yehova, atas pernyataan Yahweh terhadap ancaman dari Aram dengan meminta bantuan Asyur. Ini konteksnya Bapak Ibu nanti bisa baca dalam 2 Raja-Raja 16. Raja Ahaz itu sedang ketakutan karena tentara Raja Aram sedang ada di luar temboknya, ingin menyerang kerajaan Yehuda. Dan menyadari bahwa Aram ini punya kekuatan yang besar, kemudian Raja Ahaz, Raja Yehuda ini minta bantuan kepada Asyur. Sehingga akhirnya Tuhan marah, kenapa kamu tidak meminta pertolonganku? Aku adalah Allah yang Immanuel, kan begitu dalam Yesaya 8 tadi. Maka karena kau mengandalkan manusia, maka nanti aku akan membuat Raja Asyur, kerajaan Asyur akan menyerang dirimu. Jadi lewat Nabi Yesaya, Yehova menunjukkan murkanya kepada Ahaz. Kenapa kamu nggak mengandalkan aku? Aku Allah yang Immanuel. Tapi malah kamu mengandalkan Asyur. Sehingga dengan kau mengandalkan Asyur, Aram mundur, tapi Asyur nanti akan menguasaimu. Kalau kita baca Yesaya 8 ayat 10, ayat setelah yang kita baca tadi, itu kelihatan sekali murkanya Tuhan. Buatlah rancangan, tapi akan gagal juga. Ambillah keputusan, tapi tidak terlaksana juga. Sebab Allah menyertai kami. Itu kata Yesaya. Kepada siapa? Kepada Ahaz. Kamu bolehlah buat segala rancangan, buat boleh segala keputusan, tapi nggak akan terlaksana, nggak akan berhasil, gagal. Ya, sebab kami yakin Allah menyertai kami. Ini bicara mengenai sesuatu yang dalam, di mana dalam konteks Natal kita diingatkan bahwa bayi Immanuel itu lahir. Dalam kondisi konteksnya dalam Yesaya, Israel sedang ketakutan, Yehuda sedang ketakutan menghadapi musuh-musuhnya, entah itu Aram, entah itu Asyur. Tapi Tuhan berkata, aku Allah Immanuel. Di tengah penderitaan, di tengah kesusahan, di tengah problematika apapun, aku menyertai kamu. Itu konteks perjanjian lamanya begitu. Kan hanya 2 ayat. Di Yesaya 7 ayat 14 dan 2 Raja-Raja dan Yesaya 8 ayat yang ke-18 tadi. Ya, hanya 2 ayat ini saja, saudara. Ada kata Immanuel. Tidak ada ditemukan kata Immanuel lain di kitab-kitab perjanjian lama. Di perjanjian baru cuma 1. Ya. Jadi bicara mengenai pemahaman Immanuel mestinya tidak terlalu sulit. Karena kata Immanuel di seluruh Alkitab kita dari Kejadian sampai Wahyu hanya muncul di 3 ayat tadi. Konteks perjanjian lamanya sudah saya jelaskan. Bagaimana Ahaz dan Yehuda itu ketakutan terhadap Aram dan Asyur. Dan Tuhan berkata, aku sebenarnya Allah Immanuel. Kalau kamu nggak mengandalkan mereka, aku pasti menyertai kamu. Nah, bagaimana dalam konteks Matius 1 tadi? Di mana muncul kata Immanuel dalam Matius 1 tadi. Dalam konteks Matius, saudara, sebelum peristiwa kelahiran Yesus ini, Israel sudah juga mulai putus asa. Yang namanya rakyat Israel, bangsa Israel, umat pilihan Tuhan ini sudah mulai putus asa. Kenapa? Karena penjajahan yang sudah panjang yang mereka lewati selama beberapa generasi, bahkan ratusan tahun. Sejak Yunani berkuasa atas mereka. Yunani hancur, mereka nggak merdeka, Romawi muncul, dan lebih kejam lagi penindasan atas mereka. Selama ratusan tahun mereka sudah dikuasai oleh Yunani dan Romawi.
Bangsa Israel mulai putus asa. Pengharapan soal mesianik, pengharapan agar nubuatan Yesaya tergenapi, tadinya mulai putus asa mereka. Mulai, kapan? Kok nggak muncul-muncul itu? Raja dari garis Daud itu, yang akan menjadi juru selamat kita. Nah, karena tekanan-tekanan ini yang membuat orang-orang Israel depresi, putus asa, yang membuat akhirnya beberapa rabi-rabi Yahudi itu mulai memompa semangat iman mereka lagi dengan menggelorakan nubuatan Yesaya. Sehingga di zaman Tuhan Yesus itu hampir semua rabi-rabi dan hampir semua orang Israel itu sedang berharap munculnya Mesias. Kalau Bapak Ibu sudah membaca benar-benar Injil, terutama ketika munculnya Yohanes Pembaptis, munculnya juga Tuhan Yesus, banyak orang Israel bertanya, apakah kau Mesias itu? Kenapa banyak orang Israel termasuk imam-imam bertanya kepada Yesus dan Yohanes Pembaptis demikian? Karena mereka memang sedang mengharapkan lahirnya Mesias. Rabi-rabi itu juga mengajarkan bukan cuma ingin membuat rakyat Israel agar bangkit semangatnya lagi, bangkit dalam iman, tapi mereka juga ngerasa putus asa sehingga mereka memperkatakan iman bahwa Mesias keturunan Daud akan menyelamatkan kita. Jadi itu semangat jiwa patriotisme rakyat Israel di zaman pranatal itu sedang kuat-kuatnya. Nah, lewat Yusuf, Gabriel memberitakan rencana Yehova atas Israel. Bahwa anakmu nanti Yusuf akan menjadi alatku, alat Yehova, untuk membuktikan kepada Israel dan dunia bahwa ia tidak meninggalkan umat manusia, tidak akan meninggalkan Israel. Aku adalah Allah yang Immanuel. Jadi kalau kita lihat konteksnya hampir mirip. Konteks ketika kata Immanuel muncul di Yesaya 7:8, di tengah Israel menghadapi ketakutan, penderitaan akibat bangsa lain, Aram dan juga Asyur. Sedangkan dalam konteks perjanjian baru ketika muncul kata Immanuel satu-satunya di perjanjian baru, itu juga di tengah, di latar belakangi Israel yang sedang putus asa, menderita akibat penjajahan panjang dari Yunani dan Romawi. Menarik ya. Tuhan bisa dalam waktunya dia memunculkan sebuah momentum di tengah latar belakang yang hampir mirip yang dialami oleh orang Israel, padahal itu berbeda ratusan tahun. Coba kita baca Yesaya 7 ayat 13-14. Kita baca kembali ayat yang tadi. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu satu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nubuat Yesaya ini menjadi spesifik, yakni nanti, kata Yesaya, tergenapinya ratusan tahun kemudian di zaman Tuhan Yesus ketika mau lahir. Nanti akan ada perawan yang melahirkan anak laki-laki keturunan Daud yang diberi nama Immanuel. Soal perawan mengandung sudah saya jelaskan di episode kemarin. Sekarang ini kita mau fokus bahwa inilah nubuatan Yesaya, janji Tuhan kepada Israel lewat Nabi besar Yesaya, bahwa Israel nanti akan melihat, menyaksikan spesifik perawan mengandung keturunan Daud dan akan diberi nama Immanuel, si anak itu. Luar biasa. Kalau Bapak Ibu sudah ikuti seri khotbah saya yang kemarin, itu spesifik. Saya berkali-kali bilang dalam episode kemarin, perawan mengandung itu nggak masuk akal. Keturunan Daud di zaman Tuhan Yesus atau keturunan Daud yang hidup bersama-sama di generasinya Tuhan Yesus, itu mungkin ratusan ribuan, mungkin juga puluhan ribu keturunan Daud saat itu. Tapi meskipun banyak keturunan Daud, berarti kan mereka berpotensi menjadi Mesias dan Kristus kan? Karena yang menjadi Mesias atau Kristus yang diurapi itu harus keturunan Daud. Faktanya yang hidup, keturunan Daud yang hidup, terutama yang laki-laki ya, di zaman Tuhan Yesus, itu kan bukan cuma Tuhan Yesus aja. Kalau ngomongin keturunan Daud yang lainnya, Yesus saja punya saudara-saudara laki-laki. Benar ya? Ada Yakobus, ada Yudas, benar ya? Ada beberapa saudara laki-laki Tuhan Yesus yang sama-sama anaknya Yusuf. Berarti mereka juga keturunan Daud. Mereka berpotensi sebenarnya menjadi Mesias dan menjadi Kristus yang diurapi. Menjadi Raja Yehuda. Tapi kata Yesaya, bukan cuma sekedar keturunan Daud. Bukan cuma sekedar punya darah Daud, tapi harus spesifik lahir dari perawan. Dan itu hanya the only one. Itu nggak ada duanya. Cuma satu, Yesus.
Dan kata malaikat Gabriel kepada Yusuf, kepada Maria, namakan anak itu Immanuel, dan juga namakan anak itu Yesus. Yesua, Tuhan yang menyelamatkan. Jadi kalau kita bisa memahami bahwa Yesus itu Mesias dan juga Kristus, ketika kita berkata bahwa Yesus Kristus, itu arti namanya. Yesus itu adalah Allah yang menyelamatkan. Yosua, Allah yang menyelamatkan. Kristus itu Mesias yang diurapi. Yang diurapi itu hanya konteksnya keturunan Daud. Maka Yesus Kristus itu artinya apa? Artinya Allah yang menyelamatkan dengan cara membangkitkan seorang raja yang diurapi. Wah, coba kita baca fakta Alkitab. Matius 1 ayat 18 sampai 24. Kita baca ya, agak panjang ya, nggak apa-apa ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Matius mengatakan Maria mengandung ketika mereka belum berhubungan suami istri. Masih perawan, partenos. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Yusuf orang baik. Dia tahu istrinya mengandung atau tunangannya mengandung, sebagai laki-laki normal dia pasti tidak terima. Benar ya? Tapi dia tidak punya niat jahat. Kalau dia punya niat jahat, dia tinggal fitnah Maria, maka Maria akan dilempar batu sampai mati. Tapi karena dia mencintai Maria, tapi dia juga tidak bisa terima awalnya bahwa Maria itu mengandung, di otaknya Maria sudah selingkuh atau diperkosa laki-laki lain. Maka dia berniat menceraikan Maria diam-diam. Tidak di muka umum, supaya orang umum nggak tahu. Supaya Maria bisa diselamatkan. Tapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ketika berniat menceraikan Maria diam-diam, malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dengan berkata, jangan kau ceraikan dia. Anak dalam kandungannya bukan hasil perselingkuhan. Anak dalam kandungannya bukan hasil diperkosa laki-laki lain. Anak dalam kandungannya itu dari Roh Kudus. Kemudian kalimatnya, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Yesua, Tuhan yang menyelamatkan. Karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Namanya Yesus dijelaskan karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Yesaya pasal 7 tadi. Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung, almah, partenos itu akan mengandung, perawan itu akan mengandung, dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, Allah beserta kita. Yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Jadi, kelahiran atau adanya janin bayi Yesus dalam kandungan Maria itu karena Roh Kudus. Makanya dikatakan Maria itu perawan, almah, partenos, terjemahan LAI, anak dara, perempuan muda. Dan kata malaikat kepada Yusuf, dia selain kau akan namakan Yesus, dia adalah Immanuel, seperti yang Yesaya pasal 7 ayat 14 nubuatkan. Yang artinya Allah menyertai kita. Dan kenapa saya bilang Yusuf orang baik? Yusuf langsung melakukan apa yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tidak lagi jadi berencana menceraikan Maria meski diam-diam. Ini fakta Alkitab. Begitu clearnya bahwa apa yang dinubuatkan dalam Yesaya itu tergenapi dalam diri Yesus. Dialah bayi Immanuel itu. Ibunya Maria itu adalah yang menggenapi nubuatan Yesaya tentang almah, perawan, a virgin, anak dara yang mengandung bayi Immanuel. Jadi nubuat tentang Immanuel, nubuatannya tuh spesifik, Bapak Ibu. Sangat-sangat spesifik. Ya. Tapi juga penggenapannya spesifik. Kenapa saya bilang spesifik? Lahirnya bayi Immanuel itu harus dari perawan, perempuan yang mengandung. Bukan perempuan tua, bukan gadis biasa, bukan perempuan muda biasa, tapi almah,
atau Parthenos. Alma bahasa Ibrani artinya virgin, Parthenos bahasa Yunani artinya juga virgin. Maria itu perawan ketika mengandung. Spesifik. Gak mungkin ada perempuan di muka bumi ini selain Maria yang masih perawan dan mengandung. Itu gak mungkin terjadi, Bapak Ibu. Hanya Maria. Ya. Dan apa yang dinubuatkan secara spesifik itu penggenapannya juga sangat spesifik. Meskipun di zamannya Maria dan Yusuf itu banyak orang-orang keturunan Daud, banyak juga perempuan-perempuan muda yang merupakan keturunan Daud yang sedang mengandung. Banyak juga perempuan-perempuan yang tidak punya darah Daud tapi punya suami yang keturunan Daud juga sedang mengandung. Yang sedang mengandung bayi di zaman Maria mengandung bayi Yesus kan bukan cuma Maria, ada puluhan, ada ratusan, mungkin ribuan di sepanjang seluruh Israel. Tapi yang mengandung masih perawan cuma satu, Maria. Kalau Bapak Ibu sudah ikuti khotbah seri saya yang pertama soal Bethlehem, itu lebih spesifik lagi. Maria dan Yusuf tinggal di Nazaret untuk menggenapi apa yang dinubuatkan oleh Mika bahwa bayi itu harus lahir di Bethlehem. Maka Yusuf dan Maria harus meninggalkan Nazaret, jalan 150 km menuju Bethlehem. Yang tidak mungkin dilakukan oleh situasi yang normal. Dengan logika nggak mungkin. Ada suami bawa istrinya yang sudah hamil tua, berjalan jauh 150 km di zaman itu. Belum ada kendaraan, belum ada kereta, belum ada bis, belum ada pesawat. Masih jalan kaki. Kalau ada gambar-gambar Maria katanya duduk di atas keledai. Bapak Ibu kalau kita sudah mengerti soal keledai, keledai itu jalannya lebih pelan daripada orang berjalan kaki. Keledai itu bukan kuda. Ya. Keledai itu jalannya pelan sekali, susah diatur. Jadi perjalanan itu berhari-hari. 150 km itu ditempuh berhari-hari. Oleh seorang perempuan yang sedang mengandung tua, hamil tua. Nggak mungkin dilakukan, nggak masuk logika. Tapi Tuhan kembali lagi membuat nubuatannya spesifik, penggenapannya juga pasti, karena nubuat Tuhan itu pasti terjadi. Maka dikondisikanlah oleh si sutradara agung Tuhan itu, Allah itu, Yehova itu. Di momen ketika Maria mengandung, ada perintah dari Kaisar Agustus agar seluruh rakyat sensus penduduk di kotanya masing-masing. Sebagai anak Daud, sebagai keturunan Daud, Yusuf punya kampung halaman di Bethlehem. Yusuf bukan orang Nazaret dalam artian nenek moyangnya orang Nazaret. Dia keturunan Daud, orang Bethlehem. Nenek moyangnya Bethlehem. Bethlehem adalah kampung halaman nenek moyangnya. Maka dia kembali ke kampung halamannya. Dan di momen itulah lahirnya Yesus. Tepat sekali di Bethlehem seperti yang dinubuatkan Mika. Tepat sekali dilahirkan oleh seorang perawan. Maria masih perawan. Dan kemudian apa yang dikatakan Yesaya kepada Ahaz bahwa nanti anak perawan yang akan melahirkan anak laki-laki itu, anak laki-lakinya itu akan dinamakan Immanuel, itu diulangi secara spesifik oleh malaikat Tuhan kepada Yusuf. Bahwa anak yang akan kau namakan Yesus tadi, itu juga perintah Tuhan ya, namakan anak itu Yesus, Allah yang menyelamatkan. Itu adalah penggenapan dari apa yang Yesaya 7 ayat 14 itu katakan. Dia adalah Sang Immanuel itu. Yesus adalah Immanuel. Yesus artinya Allah menyelamatkan, Immanuel artinya Allah beserta kita. Jadi Yesus itu adalah wujud dari Allah yang menyelamatkan, dan Yesus adalah wujud dari Allah yang menyertai. Siapa? Israel pada konteks aslinya. Memang Tuhan begitu mengasihi umat pilihannya. Itulah yang saya katakan, penggenapannya spesifik. Rancangan Yehova, rancangan Yahweh atas dunia, begitu spesifik dan detail. Sudah begitu detail, spesifik, agak nggak masuk akal, tapi presisi digenapinya. Itulah Allah kita. Dengan karya Immanuel, apa yang Yesus kerjakan, yang percaya kepada pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Maksud saya, Yesus kan artinya Allah yang menyelamatkan. Maksud saya, Yesus kan punya nama lain Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Nah, dengan karya Immanuel. Karya Immanuel itu maksudnya apa yang Yesus kerjakan. Jadi siapa yang percaya kepada pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu kan Yesus kerjakan. Itulah tugas yang Bapa berikan kepada Yesus.
mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita sebagai domba Paskah, sebagai anak domba yang dikorbankan untuk menghapus dosa manusia. Kalau kita percaya pada pengorbanan salib Yesus Kristus di atas kayu salib, jika kita beriman akan terima anugerah. Apa itu anugerah? Pengampunan dosa. Kita diampuni bahkan ketika kita sedang berdosa. Kita diampuni bukan karena perbuatan kita, tapi semata-mata karena kemurahan hati Tuhan. Itulah anugerah. Jadi ketika kita percaya kepada pengorbanan Yesus di atas kayu salib, maka dosa kita diampuni. Kita terima anugerah itu. Dan dalam perjalanan hidup kita sebagai manusia, roh kuat, daging lemah. Ketika kita berbuat salah, entah itu sengaja apa tidak sengaja, tapi kita langsung mengaku dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, maka dosa kita akan diampuni. Dan jika kita terus bisa hidup tanpa dosa di sepanjang sisa hidup kita, maka kita akan terus berada dalam kasih-Nya. Yehova akan selalu beserta dengan kita senantiasa. Yehova akan selalu beserta dengan kita selamanya. Immanuel akan tergenapi dalam diri kita. Dan Natal ini kita sedang mengingat peristiwa lahirnya Immanuel. Kalau Bapak, Ibu, dan saya sudah beriman kepada Yesus, maka belajarlah terus hidup dalam kekudusan di sepanjang sisa hidup kita. Kalaupun ada kilaf salah, segera minta ampun. Karena kata Tuhan Yesus, kata Paulus, kata banyak rasul, pengorbanan Yesus di atas kayu salib sekali untuk selama-lamanya. Ketika kita mengaku dosa, maka darah Yesus akan mengampuni dosa kita. Merah seperti kermizi, Tuhan buat putih seperti salju. Jadi kalau itu kita bisa pertahankan sampai akhir hidup kita, maka kita hidup kudus di hadapan Tuhan, di hadapan Yehova, di hadapan Allah. Dan kalau kita sudah hidup kudus di hadapan Allah, maka Allah pasti akan beserta dengan kita. Dia mengutus anaknya untuk menjadi bayi Immanuel, untuk menggenapi rancangannya bahwa Allah beserta dengan Israel. Itu kan untuk itu. Kematian Yesus di atas kayu salib kan untuk itu. Sebab sebelumnya dosa menghalangi umat manusia dengan Allah. Dengan Yesus sebagai anak domba Paskah melakukan tugasnya taat kepada Bapa sampai mati untuk menebus dosa manusia. Dan kita percaya akan apa yang dikerjakannya itu menghapus dosa kita. Maka kita ketika dosa kita langsung diampuni. Terima kasih karunia. Andai kata kita sudah diampuni sebagai manusia yang punya kelemahan hidup di dunia yang jahat ini, kita jatuh dalam dosa dan segera kita minta ampun, maka dosa kita akan diampuni. Seberat apapun, selama masih kita bisa menarik nafas, pengampunan Tuhan bagi kita itu 70 kali 7, tidak terbatas. Dan ketika kita bisa hidup senantiasa seperti ini, terus hidup dalam kekudusan, maka kita satu frekuensi dengan Tuhan yang Maha Kudus itu. Maka kita akan hidup di dunia ini mengalami yang namanya penyertaan Allah senantiasa, penyertaan Allah selamanya. Natal bicara soal itu. Maka mestinya dalam merayakan Natal, bukan merayakan Natal terus berbuat dosa. Seperti di banyak tempat, ada banyak komunitas Kristen, ada tempat wilayah-wilayah yang mayoritasnya Kristen, merayakan Natal sambil mabok-mabokan. Merayakan Natal sambil karena mabok-mabokan tidak bisa menguasai diri, akhirnya melakukan hal-hal yang tercela. Kalaupun tidak tercela jadi batu sandungan. Saat saya masih muda sering pelayanan ke kota-kota yang mayoritas Kristen, pas momen Natal diutus sama gereja untuk melayani. Malam Natal kita di gereja. Hari Natal, saudara, itu kadang-kadang kita melayani lagi kan, hari Natal ke gereja juga kan. Itu di jalan ada orang tertidur di selokan, ada orang tertidur di pinggir jalan. Kenapa? Karena malam Natal mabok-mabokan. Malam tahun baru di gereja, tahun barunya banyak bergeletakan di jalan-jalan, nggak sadarkan diri, jadi batu sandungan. Apakah kita merayakan Natal dengan cara seperti ini? Natal bicara mengenai Tuhan mau mengampuni kita lewat anaknya, supaya kita bisa bersekutu lagi dengan dia. Satu frekuensi dalam kekudusan. Sehingga Immanuel itu bisa kita rasakan dengan sungguh. Tapi justru kita maknai dengan berbuat dosa. Natal kita tidak maknai dengan datang beribadah kepada Tuhan.
Natal tidak kita maknai dengan datang ke gereja, ibadah, bersyukur, berdoa, memberikan persembahan, memberikan pujian penyembahan, dengarkan firman Tuhan. Natal malah kumpul-kumpul dengan orang di kafe, di restoran, cekakak-cekikik, makan sana, makan sini, minum sana, minum sini. Bukan malah mensyukuri, memaknai arti kata Immanuel itu. Itulah kenapa saya mau bikin program ini, Bapak Ibu. Karena nggak mungkin saya bisa bagikan semua tentang nubuatan, tentang Natal ini dalam pelayanan di malam Natal dan juga Natal. Saya harus pilih-pilih. Sehingga sepanjang saya jadi hampir 20 tahun jadi pengkhotbah dan setiap malam Natal dan Natal berkhotbah, tidak pernah itu pesan malam Natal, pesan nubuatan Natal itu bisa komprehensif saya bagikan. Baru kemarin, belum lama ini, Tuhan bilang, bikin program. Supaya ayat-ayat yang bicara tentang Natal pertama, kelahiran Yesus Kristus itu bisa kau sampaikan. Dan aku akan memberikan hikmat kepadamu untuk apa yang kau katakan. Maka saya buat program ini. Sudah 3 seri. Bicara hari pertama tentang Bethlehem. Hari kedua kemarin bicara soal perempuan perawan yang mengandung. Dan hari ketiga ini bicara mengenai Immanuel. Semoga dari 3 seri yang sudah dibagikan, Bapak Ibu semakin paham dan mengerti dan bisa bersikap bagaimana kita harus memaknai Natal 2023 ini. Dan masih ada besok, masih ada lusa, masih ada hari esok setelah lusa. Ada 6 seri, 6 episode yang akan saya bagikan tentang nubuatan Natal di Alkitab. Harapan saya, semoga kita ketika mendapatkan pemahaman itu, kita menjadi orang Kristen yang luar biasa dalam Tuhan. Orang Kristen yang memahami kebenaran dengan sungguh. Dan orang Kristen yang mulai Natal 2003 ini bisa menata dirinya menjadi biji mata Tuhan yang hidupnya menyenangkan Tuhan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu biji mata Tuhan, saya cuma mengingatkan lagi program-program rangkaian Natal dan rangkaian Tahun Baru yang JKI The Way buat. Ada yang lewat online, ada juga ibadah malam Natal. Hari Minggu, tidak ada ibadah pagi jam 6, tidak ada ibadah pagi jam 11. Ibadah saya kumpulkan semuanya di jam 4 sore, di tanggal 24. Bapak Ibu yang tinggal di Serpong sekitarnya, mau bersuka cita bersama kami di malam Natal, silakan datang. Siapapun saudara, saya undang untuk beribadah bersama. Dan hari esoknya, di ibadah Natal, kita akan bikin ibadah hanya sekali juga, yakni jam 11 pagi. Dan kemudian setelah itu, di hari berikutnya kita langsung ada program yang seperti ini, tapi temanya tentang bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih baik di tahun 2024. Kita akan bagikan kebenaran-kebenaran yang saya berharap juga akan membuat saudara terbuka wawasannya. Menjadi orang yang baik itu bagaimana, menjadi orang yang positif itu bagaimana, menjadi orang yang ora et labora itu bagaimana. Sehingga akhirnya masuk di 2024 yang salah, yang bodoh, yang tidak kita kerjakan yang sebenarnya baik di 2023 bisa kita evaluasi dan semua yang baik-baik bisa kita kerjakan di 2024. Apa yang tidak baik yang kita kerjakan di 2023 kita evaluasi sehingga itu tidak kita ulangi lagi di 2024. Keledai nggak mungkin jatuh di lubang yang sama. Saya berharap saudara juga di 2024 tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama di 2023 dan Bapak Ibu akan menjadi orang yang luar biasa. Dan di tahun baru, di tanggal 1 habis ibadah singkat, kita akan bikin aksi sosial dengan berbagi kasih, berbagi makan siang kepada orang lain. Bukan orang-orang Kristen, bukan jemaat, tapi dari jemaat untuk memberkati orang lain. Ini saya buat ini supaya kita belajar untuk sebelum berharap berkat Tuhan di 2024 buat kita dan rumah tangga kita, buat kita dan keluarga kita, buat kita untuk suami, untuk istri, untuk anak orang tua kita. Kita terlebih dahulu memulainya dengan apa? Dengan memberikan yang terbaik buat sesama. Di momen tahun baru itu ada sebenarnya namanya buah sulung. Di mana kita memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan di awal tahun. Sekaligus juga kita belajar memberikan kepada orang lain. Memberkati orang lain. Sebab kita percaya apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Sebab kita percaya kalau kita melakukan apa yang baik, maka yang baik akan terjadi atas kita. Maka Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada kerinduan untuk bisa mendukung atau mau mendukung program ini, silakan menyalurkan donasi saudara di nomor rekening gereja, dan kita semua di gereja JKI2 akan menyalurkannya, sehingga program berbagi kasih makan siang ini akan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih buat kebersamaannya.
Dan saya berharap semua diberkati Tuhan. Dan kita akan akhiri program ini. Ya, kalau Bapak Ibu diberkati, bisa di-share program ini kepada yang lainnya, di-subscribe kalau belum subscribe channel YouTube kami, dikasih like, kemudian juga dikasih komentar ya. Dan terutama sih di-share agar banyak orang yang Kristen sudah puluhan tahun tapi belum bisa memahami nubuatan tentang Natal di Alkitab bisa mengerti, sehingga dengan kita berbagi program ini, yang lain akan mendapatkan kebenaran dan bisa menjadi manusia yang juga lebih baik sama seperti kita. Sehingga kita akhirnya berkumpul di bumi, berkumpul di surga. Terima kasih. Terima kasih buat dukungan doa saudara selama ini. Terima kasih buat support saudara atas pelayanan kami di channel YouTube The Warriors ini, pelayanan digital ini. Dan terutama terima kasih buat dukungan dana saudara. Ya, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Tundukkan kepala, kita doa. Bapak yang baik, terima kasih buat segalanya. Kami sudah masuk episode ketiga, dan kami diingatkan tentang makna Immanuel yang akan kita rayakan kelahirannya di tanggal 25 Desember nanti. Roh Kudus tolong kami, buat kami semakin terang dan jelas mengenai nubuatan Natal di Alkitab. Ada 3 episode yang sudah kami bagikan, bahwa bayi Natal itu harus lahir di Bethlehem, bayi Natal itu harus lahir dari perawan, dan bayi Natal itu akan dinamakan Immanuel, sudah kami pelajari. Semua yang dinubuatkan di perjanjian lama itu dengan cara Tuhan, meskipun tidak masuk akal, meskipun tidak masuk logika, tapi karena Tuhan itu ajaib, Tuhan itu maha, Dia sanggup membuat rancangannya indah, Dialah sutradara agung, dan semua nubuatan itu tergenapi dalam peristiwa Natal pertama, yakni peristiwa di mana Maria, perawan itu mengandung, kemudian melahirkan anaknya di Bethlehem, yang kami kenal dengan panggilan Yesus Kristus Immanuel, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Makasih buat segalanya. Tuhan Yesus ampuni salah dosa kami. Kaulah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, tiada yang lain, hanya diri-Mu Yesus, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Selamat menyongsong Natal, terus bersuka cita dan bawa damai sejahtera Natal di tengah keluargamu, dan yuk kita rayakan Natal 2023 ini dengan benar yang menyenangkan hati Tuhan. Sampai besok, God bless you.